Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia untuk informasi selengkapnya. Jessica, hari ini merupakan pelemahan indeks harga saham gabungan 2 hari berturut-turut semenjak kemarin dan juga hari ini. Apa yang mempengaruhinya dan juga bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah dan harga komoditas? Mersi dan pemirsa, indeks harga saham gabungan hari ini melemah dan ditutupnya 0,08% pelemahannya di level 7.012. Trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 15,4 triliun. Mersi, kalau kita melihat pergerakan IHSG sejak tadi pagi hingga saat ini berada di teritori negatif. Hal ini disebabkan para investor yang saat ini mencermati bagaimana penambahan kasus COVID-19 terutama di area Tiongkok, dan di satu sisi ada clash antara masyarakat dan juga aparat di Tiongkok karena ketidakterimaan mereka terhadap adanya kebijakan zero COVID yang lebih lanjut. Namun Mersi, kalau kita melihat pergerakan IHSG, pelemahannya pada penutupan hari ini cukup tipis 0,08%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga batu bara sebesar 8,76%. Posisinya pada hari ini berada di level $380 per tonnya. Kalau kita bandingkan dengan kemarin, kenaikannya cukup signifikan Mersi, karena kemarin posisinya di level $350 per ton. Hal ini dikarenakan ada beberapa sentimen. Yang pertama dikarenakan permintaan dari Eropa, terutama dari Inggris dan Jerman yang sudah mulai signifikan karena saat ini Eropa sudah mulai memasuki musim dingin. Ditambah di satu sisi di Uni Eropa sendiri juga permintaan terhadap batu bara semakin meningkat karena kembali mengaktifkan PLTU yang berbasis batu bara. Dan ini juga sebetulnya memberikan keuntungan bagi Indonesia karena hingga saat ini ekspor batu bara RI untuk ke Eropa pun hingga bulan Oktober sudah tercatat 4 juta ton, yang mana kemungkinan besar di tahun 2022 ini akan menembus 5 juta ton. Dan inilah yang menyebabkan pelemahan terhadap IHSG ini cukup tipis, yaitu 0,08%. Kemudian Mersi, kami juga memantau pergerakan bursa secara regional yang mana pada sore hari ini pergerakannya cukup mix. Yang pertama untuk Nikkei melemah 0,48%, Hang Seng juga turun 3,7% dan Straits Times yang menguat 0,94%. Memang ada sentimen terbaru Mersi, yaitu adanya keterangan dari Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde yang menyampaikan Eropa kemungkinan besar saat ini inflasinya belum menyentuh level tertingginya dan kemungkinan besar di bulan November ini akan ada inflasi sebesar 10,1% secara tahunannya, yang mana tentunya ini akan berdampak pada suku bunga bank sentral terutama di negara Eropa, yang mana ini juga akan berdampak pada pergerakan IHSG dan juga pergerakan bursa regional. Ditambah di satu sisi para investor saat ini juga masih wait and see pada sejumlah data perekonomian di Amerika Serikat, terutama harga rumah, karena melihat bagaimana dampak dari Fed interest rate terhadap harga rumah di Amerika Serikat. Dan di satu sisi pada hari Rabu besok Ketua The Fed Jerome Powell juga akan menyampaikan kepada publik apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengantisipasi kenaikan inflasi. Maka dari itu untuk pergerakan IHSG besok ada potensi pelemahan di 6.954 hingga 7.100. Sementara itu untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada sore hari ini melemah 0,13%, posisinya di level 15.740. Hal ini disebabkan karena indeks dolar yang masih berada di level 106. Dan sejalan dengan indeks dolar yang melemah 0,6%, harga COMEX Gold menguat 0,7%. Posisinya di level $1.767 per troy ounce-nya. Sementara itu untuk pergerakan harga emas antam saat ini terkoreksi 0,2% di level Rp977.000 per gramnya. Kami juga memantau pergerakan harga minyak mentah dunia. Yang pertama adalah WTI yang pada pagi hari ini atau pada sore hari ini justru menguat 1,92% di level $78,72 per barrelnya. Sedangkan Brent sore hari ini berbalik menguat apabila kita bandingkan dengan tadi pagi. Kalau tadi pagi melemah, Brent pada sore hari ini menguatnya 2,3%. Posisinya di level $85,1 per barrelnya. Untuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kalau kita bandingkan tadi pagi sama sore ini, perbandingannya cukup signifikan penguatannya. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan besar kalau OPEC Plus ini akan kembali memangkas produksinya setelah pada bulan Oktober lalu sudah memangkas produksi minyak mentahnya, yang mana ini akan memberikan dampak signifikan terhadap harga minyak mentah dunia yang selama ini sudah tertekan karena adanya kenaikan kasus COVID-19 di Tiongkok yang menurunkan permintaan minyak mentah hingga 1 juta barrel. Demikian Mersi, laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda. Terima kasih Jessica Wulandari untuk laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Selamat kembali bertugas.